Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketujuh yang bertajuk Antara Saudaraku yang Paling Hina Ini. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Antara saudaraku yang paling hina ini. Minggu lalu, secara ringkas kita telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang bertajuk mengumpulkan harta di sorga. Minggu ini, oleh karena kita adalah pengurus bagi urusan Tuhan, maka membantu orang miskin bukan sekadar pilihan. Ia adalah mengikuti teladan Yesus dan mematuhi perintahnya. Nah, untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, saudara, ada ayat-ayat Alkitab yang tertera di screen yang pastinya boleh membantu kita dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Ayat hafalan dalam Matius 25 ayat 34 mengatakan, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Dan untuk membahas atau mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini secara detail, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di screen saudara. Pendahuluan Sekolah Sabat. Siapakah saudara-saudara Yesus yang paling hina? Alkitab sering bercakap tentang orang asing, yaitu kadangkala dipanggil orang luar, anak yatim dan janda. Kumpulan ini mungkin mereka yang Yesus rujuk sebagai yang paling hina di antara saudara-saudaraku. Matius 25 ayat 40. Orang yang lapar, yang haus, yang mengembara, yang mengemis, yang sakit, yang dipenjarakan. Ayat-ayat Alkitab lain menyebut orang tuli, buta, dan lumpuh. Mari pelajari beberapa contoh Alkitab untuk mempelajari bagaimana kita harus melayani atau memperlakukan saudaraku yang paling hina ini, kata Yesus. Terakhir, tanyakan pada diri Anda, apa yang boleh saya lakukan untuk membantu saudara-saudara Yesus yang paling hina? Bagaimana kehidupan dan pelayanan Yesus? Bagaimana Tuhan menunjukkan rasa peduli kepada mereka yang memerlukan? Pertanyaan ini akan dijawab di dalam topik yang pertama, yaitu kehidupan dan pelayanan Yesus. Lukas 7 ayat 22 mengatakan, "Dan Yesus menjawab mereka, 'Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.'" Yesus membaca buku Yesaya 61 ayat 1 hingga 2 di sinagog Nazaret. Bahagian ini adalah dasar daripada pelayanan Mesias. Yesus memperlakukan mereka yang memerlukan dengan sangat berbeda dari cara mereka biasanya diperlakukan pada waktu itu. Golongan miskin biasanya dipandang rendah oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab, seperti para pemungut cukai. Mereka yang berniaga malah jiran mereka sendiri. Lazimnya difikirkan bahwa kemiskinan adalah kutukan Tuhan, dan keadaan mereka yang malang itu pastinya adalah disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Nah, dengan pemikiran ini, hanya sedikit orang yang prihatin terhadap golongan miskin dan nasib mereka yang buruk. Namun, bagi Yesus, Dia mengasihi mereka dan melihat mereka sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan berusaha memenuhi keperluan mereka dan memberitakan kabar pengharapan Injil kepada mereka. Pertanyaan seterusnya, apa peruntukan bagi mereka yang fakir miskin menurut Tuhan? Bagaimanakah seharusnya Injil, idea bahwa Kristus mati untuk semua orang?
harus memberi kesan kepada cara kita memperlakukan setiap orang tanpa mengira siapa mereka. Dan untuk menjawab pertanyaan saudara, kita akan mempelajarinya di dalam tajuk yang kedua, yaitu peruntukan Tuhan untuk fakir miskin. Ulangan 15 ayat 7 mengatakan, "Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu." Nah saudara, kemiskinan tidak akan pernah dapat dihapuskan. Ulangan 15 ayat 11, Markus 14 ayat 7. Oleh karena itu, Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel untuk membela mereka yang memerlukan. Lihat di skrin saudara. Yang pertama, dalam Keluaran 23 ayat 10 hingga 11, yaitu hukum tanah tidak ditabur setiap tahun ke-7 dan orang miskin boleh makan dari hasilnya. Yang kedua, dalam Imamat 19 ayat 14, dilarang mengutuk orang tuli atau membuat orang lumpuh tersandung. Hukum yang ketiga yaitu Imamat 23 ayat 22. Bahagian dari tuaian tahunan harus ditinggalkan untuk mereka yang memerlukan. Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang menolong mereka. Di dalam Mazmur 41 dan Amsal 28. Kasih Tuhan bagi mereka yang memerlukan merupakan inspirasi bagi kita. Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi dan memperhatikan mereka yang memerlukan? Pertanyaan yang seterusnya, apakah yang Yesus maksudkan ketika dia berkata kepada pemuda kaya itu, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius 19:21. Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mempelajarinya di dalam tajuk yang ketiga, yaitu seorang pemimpin muda yang kaya. Markus 10 ayat 17 mengatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari, mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita tidak tahu banyak tentang orang muda yang kaya itu, selain daripada dia masih muda, seorang pemimpin dan kaya. Dia juga mempunyai minat dalam hal rohani. Dia begitu bertenaga sehingga dia berlari kepada Yesus. Dia teruja untuk belajar tentang kehidupan kekal. Kisah ini sangat penting sehingga ia dicatatkan dalam ketiga-tiga Injil sinoptik, yaitu dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Nah, kita lihat saudara, ciri-ciri pemuda kaya itu, yaitu Yesus memintanya untuk memberi kepada orang miskin. Yesus menyuruh dia menjual hartanya dan berikan kepada orang miskin. Dan yang kedua, dia perlu memberikan segala-galanya. Yang ketiga, dia menolak Yesus. Dan ciri yang keempat, Yesus menjadi sedih karena ketamakannya kepada uang. Pertanyaan seterusnya, siapa Zekius? Apa persamaan dan perbezaan antara pemuda kaya itu dengan Zekius? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan mempelajarinya di dalam tajuk yang keempat, yaitu Zekius. Lukas 19 ayat 8 mengatakan, tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ada persamaan di antara kisah orang muda yang kaya dengan kisah Zekius. Kita lihat ayat-ayat di screen yang pasti akan menjawab pertanyaan ini. Namun secara ringkas, persamaan mereka adalah kedua-duanya kaya. Yang kedua, kedua-duanya ingin bertemu dengan Yesus. Dan yang ketiga, kedua-duanya merindukan hidup yang kekal. Nah,
Cara mereka memperlakukan orang miskin mencerminkan hati mereka dan hubungan mereka kepada Yesus. Kita lihat ciri-ciri Zekius pula. Dia dengan rela hati menawarkan untuk memberi kepada orang miskin. Kemudian dia memberikan separuh daripada hartanya. Yang ketiga, dia menerima Yesus. Dan yang keempat, Yesus gembira karena dia telah menerima keselamatan. Pertanyaan seterusnya, bagaimana kita memandang orang yang benar-benar memerlukan bantuan? Bagaimanakah Ayub digambarkan oleh Tuhan sendiri? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan mempelajarinya dalam tajuk yang kelima, yaitu apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ayub 1 ayat 8 mengatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Mengapakah Ayub seorang yang tidak bercelah? Mari kita belajar dari Ayub. Dia proaktif dengan mengidentifikasikan keperluan di sekitarnya dan bertindak sesuai dengan itu. Tuhan memanggil Ayub sempurna dan jujur dalam Ayub 1 ayat 8. Begitu sempurna dan lurus sehingga tidak ada orang lain di bumi pada masa itu yang dapat menyamainya. Nah, mengapa Ayub disebut tidak bercelah? Mari kita perhatikan satu persatu. Aku menyelamatkan orang miskin yang menangis minta tolong. Yang kedua, dan membantu anak yatim yang tidak memiliki siapapun. Kemudian orang yang hampir mati memberkati saya. Kemudian aku membuat hati janda itu bernyanyi. Aku mengenakan kebenaran dan keadilan sebagai pakaianku. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku adalah seorang bapa bagi yang memerlukan, dan aku mengambil kes orang asing. Saudara, inilah tanda-tanda saudara. Ayub kenapa dia disebut sebagai tidak bercelah? Pena Inspirasi juga menjelaskan, banyak orang yang baginya kehidupan adalah suatu pergumulan yang menyakitkan. Mereka merasakan kekurangan mereka dan merasa sengsara dan tidak percaya. Mereka pikir mereka tidak mempunyai apa-apa untuk disyukuri. Kata-kata ramah, pandangan simpati, penyataan penghargaan kepada banyak orang yang sedang bergumul, dan kesucian akan bagaikan semangkuk air kepada orang dahaga. Perkataan simpati, perbuatan baik akan mengangkat beban berat yang menekan bahu orang-orang lelah. Dan setiap kata atau perbuatan baik yang tidak mementingkan diri adalah suatu penyataan kasih Kristus untuk umat manusia yang sesat. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini kita boleh menyimpulkan bahwa memberi perhatian kepada orang miskin adalah perintah perjanjian ilahi dan ungkapan agama yang murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita menolong Kristus apabila kita mengambil berat bagi mereka yang menderita atau hina itu. Dan yang terakhir, jadilah seorang penata layan yang baik kepada semua golongan. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini serba sedikit boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk memiliki atau meneladani sikap Yesus Kristus sementara menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.